Tariku. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa peserta praktikum kartografi A. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali pelaksanaan praktikum karto kita. Nanti saya akan menjabarkan beberapa materi. Lalu seperti biasa nanti asisten yang akan menjelaskan terkait detail tugasnya ya teman-teman. Jadi nanti ada tugasnya terkait praktikum karto minggu ini. Nah, di minggu ini seperti biasa masih sama saya, jadi nggak gantian sama Pak Diki sampai akhir. Terus terkait review UTS-nya teman-teman. Nah, kan waktu Selasa kemarin kan waktu praktikum Grafkom kan tak bilang kan, UTS Grafkom belum tak koreksi karena masih ngerjain UTS Karto dulu. Nah, ini udah sesuai janji nih. Yang UTS Karto udah tak cek teman-teman. UTS Karto ya tak lihat mostly kebanyakan teman-teman udah memenuhi untuk mendapatkan nilai A teman-teman karena kebanyakan sudah benar dan sudah sesuai lah. Enak ya ujiannya apa apa tugas gitu take home exam jadi bisa dipersiapkan dengan matang. Jadi ya untuk nilai UTS-nya itu insya Allah aman sih teman-teman karena kebanyakan udah memenuhi nilai yang cukup lah, nilainya di atas 80 gitu teman-teman. Oke, itu untuk UTS-nya jadi nggak perlu tak review ya teman-teman, untuk kasih feedback karena kebanyakan itu udah pada bagus-bagus semua. Kecuali kalau misalnya ada yang jelek atau ada yang kurang, mungkin kita bakal bahas. Nah ini karena kebanyakan semuanya udah bagus-bagus ya udah. Berarti teman-teman udah cukup paham dengan materi yang terkait disampaikan sebelum tes ya, ada grid, ada toponim, ada desain simbol kualitatif dan desain simbol kualitatif. Oke, di praktikum kartografi setelah UTS, itu kita bakal banyak main di kartografi digital, teman-teman. Jadi, kalau misalnya sebelum UTS, itu kita mainnya di kartografi manual. Dulu, pas zamanku dulu, pas masih kuliah, kartografi itu ada dua mata kuliah yang berbeda. Jadi, ada satu kartografi satu, ada kartografi dua, teman-teman. Nah, kartografi satu itu kartografi yang manual. Sama yang kayak yang teman-teman lakukan sebelum UTS. Makanya kalau teman-teman perhatiin, sebelum UTS itu apa ya materinya itu double-double. Misalnya toponim digobel sama kontur, terus penggambaran grid digobel sama apa. Terus jadi banyak yang double-double karena sebenarnya itu kan materi buat 14 pertemuan kan, dimepetkan jadi 7 pertemuan. Jadi dulu itu materi kartografi satu, tapi dimepetkan ke sebelum UTS untuk materi kartografi ini. Nah, kartografi 2 itu tuh kartografi digital, teman-teman. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita ke lab itu udah nggak perlu bawa apa pensil warna, ATK seperti biasa karena kita mainnya sekarang di kartografi digital. Kita cukup bawa laptop, nanti kita bakal melakukan simbolisasi layouting dengan digital. Nah ini seneng nih teman-teman yang nggak perlu capek-capek nulis atau menggambar secara manual lagi ya, mewarnai secara manual. Jadi kita sekarang mainnya di kartografi digital. Nanti di minggu ini baru materi terkait usabilitas peta. Minggu depan building a map. Building a map itu membuat peta dari ArcGIS atau QGIS. Terus nanti kita akan belajar buat histogram dari QGIS. Terus buat apa pemetaan 3D. Terus ada QGIS web, membuat peta web. Membuat apa lagi ya? Buat peta web. Terus membuat apa? Peta web interaktif dengan Mapbox, terakhir kita buat dashboard dengan Tableau. Nah, jadi materinya itu full digital ya teman-teman, materi kartografi digital. Jadi ya berbahagialah kita sudah meninggalkan yang namanya manual-manualan lagi. Oke, kita mulai untuk praktikum minggu ini. Nah, minggu ini nanti kita akan membahas terkait usabilitas peta, teman-teman. Uji usabilitas peta. Kita share screen dulu. Oke, ini sebenarnya materinya itu teman-teman bisa cek di Elok. Waduh, ini kok tutup. Di Elok di materi minggu 8, usabilitas tampilan peta. Nah, di sini sebenarnya ada materi dari Mbak Ibi. Nah, ini nanti penjabaran dan penjelasan lengkapnya teman-teman bisa cek di sini ya, teman-teman. Cuma nanti aku bakal jelasin pakai PPT yang lebih ringkes sebenarnya, lebih singkat ya. Intinya nanti yang tak sampaikan itu adalah apa ringkasan dari yang Mbak Ibu. Cuman yang Mbak Ibu itu lebih lengkap dan detail. Jadi nanti bisa dibaca yang di Mbak Ibu. Oke, materi minggu ini kita akan membahas terkait usabilitas peta. Jadi teman-teman, kita bakal balik lagi ke awal, ke dari minggu 1 ya, pentingnya kartografi itu seperti apa. Nah, teman-teman sudah sedari awal itu tak sampaikan bahwa kita itu sebenarnya memiliki peran
untuk menyederhanakan, memodelkan dunia nyata kita yang begitu kompleks, begitu ruwet, begitu ribet gitu kelihatannya. Jadi dunia nyata ini sangat kompleks, kita perlu menyederhanakannya, kita perlu memodelkannya menjadi sebuah model ya. Model itu kan adalah salah satu penyederhanaan. Model itu adalah suatu bentuk penyederhanaan. Jadi kita perlu menyederhanakan dunia yang kompleks ini. Nah, salah satu bentuk modelnya adalah peta, teman-teman. Peta. Jadi ketika orang lain membaca peta yang kita buat, seakan-akan dia itu melihat gambaran dunia nyata yang aslinya. Jadi ketika kita membuka peta Jogja misalnya, buka peta Jogja, lihat ada Malioboro, ada wilayah keraton gitu kan, oh ini kelihatan nih bentukan wilayah keraton, wilayah Malioboro, titik nol begitu, kayak jalan-jalan kita pas toponim kemarin. Jadi geodesi, surveyor kita, kartografer, memegang peranan utama untuk menyederhanakan dunia nyata tadi yang kompleks ke model yang sederhana, yakni wujud peta. Maka seharusnya, sewajarnya, dan memang sewajibnya, peta yang kita buat ini mudah dipahami, teman-teman. Mudah dipahami, mudah dimengerti, seakan-akan pengguna itu masuk melihat dunia nyata tersebut. Jadi kalau misalnya kita buat peta, tapi misalnya sulit dibaca gimana? Nah ini, kayak center class kita baca peta kita ini sulit dibaca kan, yang ada kan dia tersesat gitu kan. Jadi kalau orang baca peta kita nanti orang malah tersesat. Jadi pentingnya peta kita ini sebagai bentuk penyederhanaan dunia nyata gitu. Jadi sangat-sangat penting karena banyak orang, banyak pihak itu bergantung ke peta yang kita buat. Kenapa bergantung ke peta yang kita buat? Karena kitalah yang tahu bagaimana memodelkan, bagaimana menyederhanakan dunia nyata ini ke bentuk yang sederhana dalam bentuk peta. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebuat peta, tapi sulit dibaca. Jadi petanya gimana? Petanya useless teman-teman. Peta jadi nggak bermanfaat, berguna secara maksimal teman-teman. Karena ya sulit dibaca, sulit digunakan. Makanya ya kayak misalnya kayak gini ya, kayak melihat topo apa ya, simbol yang ruwet gitu, ribet banyak nih, kita nggak kebaca gitu loh. Jadi ini simbol apa ini simbol apa, jadi nggak kebaca gitu kan, jadi bingung gitu loh orang. Jadi teman-teman perhatikan bahwa peta yang kita buat sebenarnya itu harusnya punya manfaatnya, karena kan peta kita adalah penyederhanaan dunia nyata. Kayak teman-teman nggak mau kan, udah capek-capek ngukur satu semester, sutris satu, sutris dua, sutris tiga gitu kan, capek-capek ngukur satu semester, peta yang dibuat tuh nggak guna gitu. Kayak ya percuma gitu, useless ngukur satu semester yang peta yang dibuat itu nggak guna. Nah, inilah pentingnya kenapa kita melakukan uji usabilitas peta. Kayak dulu waktu sutris, teman-teman pasti ini kan melakukan yang namanya itu uh, uji peta ya, uji akurasi peta, di mana antar kelompok itu saling tukaran peta, terus kalian saling ini nggak sih apa? Saling nguji geometri bangunan. Misalnya di peta teman-teman kalian semua itu, oh bangunannya ini panjangnya 5 meter nih. Kok di dunia nyata, di real world-nya 4 meter? Kok ada selisih gitu kan antara dunia nyata sama petanya. Ini kan namanya uji akurasi geometri peta. Nah, sama kayak yang di kartografi, ada yang namanya uji usabilitas peta. Uji usabilitas peta ini untuk nanti memastikan peta yang kita buat tuh benar-benar ya yang paling penting tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, simbolisasinya jelas, layoutingnya bagus, sehingga orang-orang tuh ketika kita baca peta kita, mereka mudeng, mereka paham apa informasi yang disampaikan, apa real world, apa dunia nyata yang sedang kita modelkan. Nah, itulah pentingnya mengapa kita perlu melakukan uji stabilitas peta. Nah, di sini baru sebagai pengantar. Apa pentingnya uji stabilitas peta? Jangan sampai peta yang kita buat itu udah capek-capek buat, kita ngukur, tapi itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik karena orang-orang nggak bisa baca peta kita. Terus teman-teman buat ini peta ini kan, ini apa ini nggak kebaca, nah, kan? Simbol terlalu banyak, toponimnya terlalu numpuk, atau layoutingnya amburadul gitu kan. Jadi nggak guna karena peta yang kita buat. Mungkin guna tapi nggak maksimal. Ya, teman-teman. Jadi inilah the reason, alasannya mengapa penting dilakukan uji usabilitas peta agar peta yang kita buat itu berguna, efektif, efisien, dan dapat digunakan maksimum oleh pengguna peta, teman-teman. Nah, ini juga jadi problem, teman-teman, buat ya bukan cuman geodesi tapi mahasiswa UGM pada umumnya teman-teman, di mana kita ini pintar teman-teman,
teman-teman ini semua pinter, tapi kadang sulit menyampaikan misalnya pendapat, aspirasi, argumen gitu kan. Sama kayak kita buat peta nih akurat, geometrinya bagus, detailnya bagus, tapi ketika kita disuruh menyampaikan, memvisualisasikan peta kita, kadang itu kan nggak benar juga kadang. Kadang simbolisasinya kurang, sifat pemahamannya salah, atau variabel visualnya kurang tepat. Nah, teman-teman makanya daripada itu perlu namanya uji usabilitas peta. Ini baru alasannya. Nah, uji usabilitas peta sendiri merupakan proses, teman-teman. Merupakan sebuah ujian bagi peta kita. Nah, peta kita kan kita yang buat ya, jadi ujian buat kita juga sebenarnya. Proses untuk mengevaluasi, mengevaluate tingkat usability. Jadi, usabilitas itu adalah use, usable ya, usability. Nah, usability. Jadi, use itu kan berguna ya, digunakan, usable itu dapat digunakan, usability itu sebuah tes atau kemampuan lah, ability ya, ability itu kemampuan untuk dapat digunakan. Nah, peta ini dapat digunakan, dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, begitu intinya. Jadi mengevaluasi tingkat usabilitas, kegunaan, dan tingkat efektivitas. Apakah peta ini efektif, efisien menyampaikan informasi, dengan melakukan uji. Nah, nanti ujinya bisa beberapa metode terhadap pengguna peta tersebut. Nah, dalam proses uji usabilitas peta, setidaknya ada 3 komponen yang paling utama, teman-teman. Pertama, si pembuat peta. Nah, ini kita nih, kita sebagai kartografer, kita sebagai surveyor yang buat petanya, ini kita sebagai salah satu elemen penting. Nah, yang kedua adalah produk kita, peta kita, dan tugas yang akan dilakukan pengguna peta. Yang ketiga adalah pengguna peta. Pengguna peta ini ya bisa banyak, bisa masyarakat awam, bisa pemerintah, bisa pihak golongan tertentu. Misalnya khusus untuk yang sipil, masyarakat sipil, untuk konstruksi, jadi YSSA. Yang sipil-sipil aja. AAJ, yang arsitektur aja. Jadi peta yang kita buat ini khusus untuk sekelompok orang private. Bisa masyarakat, bisa untuk private, bisa juga untuk pemerintah, government, untuk decision maker. Nah, ini pengguna petanya. Nah, nanti secara intinya kita perlu memberikan tugas, teman-teman. Nah, bayangkan pemerintah, kita berikan tugas itu kan, kapan lagi berikan tugas pemerintah? Berikan tugas, dari peta yang saya buat, yang kita buat, yang teman-teman buat, apakah saudara bisa menemukan informasi A dengan cepat? Apakah dari peta yang kita buat, saudara A bisa menemukan rute tercepat dari A ke B? Jadi ada tugas yang mesti dikerjakan si pengguna peta. Nah, dari proses tugas ini kita bisa menilai nih, oh si testernya ini kok nggak bisa menyelesaikan informasi dengan cepat, nggak bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, itu kan berarti ada yang salah dengan peta kita. Tapi kalau misalnya si tester, si pengguna peta, penguji peta bisa menyelesaikan tugas yang kita buat dengan cepat berdasarkan peta kita, maka peta kita sudah aman. Oke, itu 3 komponen penting dalam melakukan uji usabilitas peta. Jadi ada kita, pembuat peta, tugas dan peta kita, dan juga partisipan atau penguji pengguna peta. Nah, 3 inilah yang menjadi komponen dalam usabilitas peta. Nah, ini salah satu bentuk metode ya, metode uji usabilitas peta, yakni bentuknya interview seperti ini contohnya. Ini interview, contoh interview. Nanti ada contoh yang lain di PPT Mbak Ibi juga ada. Ini ada kita, ada tugasnya, ada partisipannya. Jadi ini prosesnya kayak interview. Ini salah satu bentuk metode uji usabilitas peta. Nah, dalam proses uji usabilitas seperti yang tak sampaikan, kita membuat peta akan meminta pengguna peta berinteraksi dan menyelesaikan tugas menggunakan peta yang telah dibuat. Nanti pengguna peta bakal memberikan feedback, memberikan saran, memberikan masukan. Peta kamu nih kok agak sulit ya dibaca. Nah, berarti itu jadi masukan buat kita si pembuat peta. Tapi kalau misalnya dia bilang, wah udah bagus nih, udah efektif, efisien, warnanya kinclong, ngejreng, saya bisa membedakan warna dengan baik dan cepat. Oh, berarti peta kita udah aman. Jadi ini adalah proses uji usabilitas peta. Karena kita pengen peta yang kita buat itu ketika diberikan kepada si pengguna, pengguna itu bisa menggunakan. Kita capek-capek buat, si pengguna nggak ngerti cara gunain peta kita, ya percuma kan? Kayak kita buat produk, jualan produk ya, kita produsen apa ya? Produsen mainan misalnya, produsen mainan kan. Kita buat kita punya pabrik, kita nge-produce mainan,
mainan plastik gitu. Tapi kita tuh nggak melihat pasar. Kita ngejual produk kita tapi nggak ada yang beli. Karena kenapa nggak ada yang beli? Karena ribet ruwet. Orang-orang nggak ngerti cara mainin mainan kita gitu. Tapi yang penting jangan sampai minta ditandai bea cukai ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa dilakukan uji usabilitas? Nah, beberapa komponen mengapa pentingnya dilakukan uji usabilitas itu karena yang tadi peta kita harus bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh si pengguna peta. Jadi sebenarnya teman-teman, di awal ketika kita membuat peta, kita itu harus mengetahui dulu apa yang pengguna inginkan, apa si masyarakat ini inginkan. Ini namanya user centered approach. Jadi pendekatan berbasis bersenter ke penggunanya. Jadi pengguna peta misalnya masyarakat pesisir misalnya. Misalnya pesisir, kalian butuh apa? Oh, untuk meningkatkan pariwisata, kami butuh peta pariwisata. Makanya kita buat peta pariwisata. Nah, ketika kita buat peta pariwisata, kita melakukan survei dan lain sebagainya, layouting, simbolisasi. Ketika selesai, kita tetap wajib perlu melakukan uji usabilitas. Nah, agar ini kami sudah buat nih peta pariwisata, benar nggak kayak gini? Apakah ada feedback? Apakah sudah jelas? Apakah informasi yang sudah benar gitu kan? Kita perlu uji usabilitas kepada pengguna, ya berarti masyarakat pesisir tadi. Jadi kita harus mendasari, mengawali uh, proses pembuatan peta itu sebenarnya dari siapa penggunanya, siapa usernya, user centered approach. Jadi membuat peta berdasarkan pengguna. Ini sebenarnya sama kayak proses produk sebenarnya. Kita pengen jualan sesuatu, jualan produk, kita apa ya, menilai dulu ya, mensegmentasi pasar, kita perlu mencari siapa audiens kita. Ini sama kayak gitu. Jadi kalau pengen jualan kan gitu kan, kalau pengen jualan produk gitu kan. Terus kalau pengen buat konten gitu kan, streaming, YouTuber gitu kan harus mencari siapa sih audiens kita gitu. Jadi dia berbasis kepada pengguna. Ya sama kayak peta. Peta itu sebenarnya dibuat untuk golongan tertentu, masyarakat, pemerintah atau kelompok private yang udah jelas mereka itu digunakan untuk apa. Jadi mereka butuh apa, oke kita sediakan petanya dan kita sudah buat. Apakah peta yang kita buat ini sesuai permintaan Anda? Nah, seperti itu. Jadi untuk melakukan itu pentingnya dilakukan uji usabilitas ada 3 poin. Pertama, kita menemukan masalah pada peta kita. Nah, seringkali ketika kita melakukan layouting, simbolisasi, membuat peta, kita itu masih belum ngeh, masih belum sadar, masih belum menyadari lah bahwa ada problem, ada masalah di peta kita. Nah, ini sebenarnya trik psikologis teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bakal merasakan, terutama ini mungkin Jo sama Ica yang paling cepat ya. Ketika kita menulis skripsi, ya, kita asik menulis skripsi kan, ketika seharian tuh nulis skripsi itu kan rajin nih, lagi mood gitu kan. Kita tuh kadang menulis sesuatu yang konsepnya salah. Menulis misalnya ada typo, ada konsepnya salah, misalnya kebalik gitu kan. Nah, kita tuh nggak sadar sama masalah itu. Nah, mungkin setelah ditinggal selama sehari, 2 hari, tapi jangan kebablasan itu baru kita buka lagi skripsi kita, baru nggak ada yang salah. Nah gitu, atau skripsi kita itu perlu dicek oleh orang lain. Nah sama kayak peta kita, misalnya kita udah lagi asik nih kan, wah lagi mood nih buat desain kartografi, udah simbolnya kayak gini, warnanya kayak gini. Nah kadang ketika saking asiknya nih seharian sampai lupa makan, sampai lupa makan, ngedesain itu sampai nggak sadar ada problem ternyata. Mungkin variabel visualnya ternyata salah, sifat pemahamannya salah, kita tuh belum sadar pas ngerjakan. Makanya kita perlu, salah satu tujuan dari uji disabilitas itu untuk memastikan bahwa yang kita buat itu nggak nggak ada problem, nggak ada salah. Jadi kita meminimalisir adanya cacat di peta kita. Jadi itu pertama, kita menemukan masalah pada peta kita yang kadang kita tuh nggak kelihatan, walaupun di depan mata gitu kan, tetap nggak kelihatan, itu sering terjadi gitu teman-teman. Terus yang kedua, mengimprove desain peta yang kita buat. Karena tujuan dari usabilitas menciptakan komunikasi 2 arah. Tadi seperti pengguna pengennya peta apa, kita buat petanya, kita buat, terus kita balikan. Apakah peta yang kita buat sesuai dengan yang Anda inginkan? Nanti si pengguna peta, oh ini sesuai, oh ini nggak sesuai. Jadi ada komunikasi antara kita maupun si pengguna peta, ada komunikasinya. Nah inilah yang nantinya akan meningkatkan desain kita. Kenapa? Karena oh saya pengennya layoutnya mungkin bagusnya seperti ini, mungkin lebih usable, lebih efektif, lebih efisien mungkin si pengguna bilang gitu ya. Oh bisa nanti tak revisi gitu kan. Oke kita revisi sehingga ini meningkatkan nilai guna, nilai daya guna peta kita.
oke lah menurut kita ini bagus kan. Peta ini desainnya bagus, simbolnya menarik, cuman pengguna nggak mudeng apa peta kita ya. Ya percuma aja gitu kan. Ya udah kita meningkatkan desain pada kita, terutama desainnya ini meningkatkan daya gunanya. Tujuannya itu ditingkatkan. Jadi pengguna itu lebih mudeng dari peta yang kita buat. Sebenarnya seperti itu. Terus ketiga, untuk mempelajari perilaku pengguna, user experience. Nah, kalau teman-teman nanti main di web atau di web mapping itu atau di apa ya? Ya di web lah, main di web gitu atau application atau web application gitu. Nah, itu ada istilah yang nama UI UX. Nah, ini kebetulan teman-teman semua kalau lulus bisa bekerja di sini ya. Banyak cutting temanku juga kerja di sini walaupun ini sebenarnya pekerjaannya elektro, kita ambil juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena nanti teman-teman kalau ngambil SIG web, ya kalian belajar ini juga. Nah, di sini user interface itu tampilan peta kita sebagai apa ya? Perumpamaannya. User interface itu tampilan peta kita. UX ini adalah user experience, pengalaman pengguna. Bagaimana pengalaman pengguna bisa berinteraksi, bisa menggunakan peta kita. Nah, kita dari melakukan uji usabilitas, kita bisa mempelajari bagaimana sih interaksi pengguna peta dalam menggunakan peta. Misalnya, ketika kita berikan peta nih kepada si tester, si penguji. Nah, apa yang tester pertama kali lihat? Tester pertama kali lihat mungkin judul, mungkin simbologi, legenda, mungkin sebelah kanan ya, informasi tepi ya. Jadi kita bisa mempelajari, oh ternyata orang-orang ketika membaca peta kita, mungkin yang dinilai pertama kali adalah legendanya, mungkin judulnya. Oh, kita mempelajari perilaku pengguna gitu kan. Kita melihat polanya, pola perilaku kebanyakan orang. Tester ini dari perilakunya itu melihat legenda dulu baru muka petanya. Maka legendanya harus mungkin dibuat menarik mungkin biar pengguna itu betah dan menemukan informasi yang lebih banyak di peta kita. Nah, itu namanya mempelajari perilaku pengguna. Nah, sama kayak kalau misalnya contoh di web atau di app ya. Web itu ada ilmunya. Kalau misal sebuah web nggak bisa dibuka dalam sekian detik, itu pasti ditutup oleh pengguna. Nah, itu ada ilmunya itu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan dalam pembuatan peta, pastikan peta ini memiliki uh, manfaat agar bisa digunakan oleh pengguna peta. Nah, inilah pentingnya dilakukan uji usabilitas peta. Pertama, menemukan masalah pada peta kita, meningkatkan desain kita, dan mempelajari perilaku pengguna. Jadi, intinya adalah kenali pengguna, kenali siapa pengguna kita, mereka butuhnya apa, oke kita membuat produk yang sesuai yang mereka inginkan, nah, sudah kita buat, ya kita balikan kepada mereka, apa sih feedback dari mereka. Jadi, kenali pengguna, kenali peta, kenali apa yang dinilai. Nah, dari kita mengenalkan apa pengguna terus peta yang dibuat, sebenarnya kita bisa menentukan apa metode usabilitas yang paling tepat. Jadi nanti ada metodenya beberapa, ada 4 jenis metodenya. Tapi nanti tak sampaikan ya. Kita lanjut ke sini dulu. Nah, ini tadi yang tak sampaikan. User centered approach. User centered approach ini adalah pendekatan berbasis pengguna. Bahwa peta yang kita buat harus berbasiskan user, berbasiskan pengguna. User adalah center yang ingin diketahui dan dipenuhi kebutuhannya. Jadi kita ini adalah pelayan masyarakat juga nih. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Oh, apa yang dibutuhkan pemerintah? Apa yang dibutuhkan teman-teman kelompok private ya, misalnya dari sipil. Nah, kita penuhi dengan peta kita. Misalnya teman-teman sipil, oh saya pengen tahu topografi dan situasi di area ini, tolong dong dibuatkan petanya. Kita buatkan petanya secara detail dan lengkap. Oh ini loh petanya. Jadi kita ngebuat peta. Peta itu topografi peta situasi kan. Dan ini dibuat based on user, based on penggunanya. Makanya yang namanya user centered approach. Nanti ketika kita sudah buat peta kita tanya ke mereka, apakah kamu dapat menggunakan peta ini dengan mudah? Ini ya pertanyaan-pertanyaan untuk menguji usability dari peta. Apakah bisa digunakan dengan mudah? Apakah puas dengan peta yang kita buat? Apakah efektif? Efektif ini pengguna dapat informasinya itu akurat, informasinya itu benar, itu namanya efektif. Tapi kalau misalnya pengguna dapat menemukan informasi secara cepat, itu namanya efisien. Jadi ada banyak informasi, pengguna ini bisa menemukan suatu informasi dengan cepat. Itu namanya petanya sudah efisien, teman-teman. Kalau efektif itu lebih ke tujuan peta sudah terpenuhi dan dia akurat.
informasinya benar semua, jadi nggak ada yang salah. Apakah tampilnya menarik, engaging, terus satisfying, ya memberikan joyful lah ketika kita membaca peta, buka peta kita, wah ini menarik banget nih petanya, bagus banget. Nah, apakah peta-peta kita ini yang sudah kita buat memenuhi kriteria-kriteria ini? Jangan sampai kita asal buat aja, buat tugas, buat apa, kita asal buat aja kan. Nah, tapi peta kita itu nanti mungkin di real world project itu nggak sebermanfaat itu ternyata teman-teman. Nah itu makanya kita harus hati-hati ketika membuat peta. Nah, dalam melakukan uji usabilitas ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Nah, ada 3 dan ada 5, ada 2 versi lah biasalah peneliti atau siapa pembuat prinsip itu kan ada yang versi, ada yang 3 versi, ada 5 versi. Yang 3 versi nanti tak sampaikan di PPT Mbak Ebi. Nah, yang 5 versi 5E menurut Quisenberry tahun 2004 ada 5 I, yakni pertama efektif, akurat, dan lengkap. Terus memenuhi tujuan pengguna, itu namanya efektif. Nah, efisien itu seberapa cepat pengguna memahami peta, seberapa cepat mereka menemukan informasi dalam peta, itu efisien. Ketiga, engaging tadi, peta yang menarik, jadi engageful, joyful, error tolerant, peta mencegah terjadi kesalahan, dan easy to learn. Jadi petanya mudah dipelajari. Jadi ada 5E. Nah, 5E ini prinsip usabilitas, prinsip yang harus dipenuhi. Jadi ketika teman-teman ngebuat uji usabilitas, misalnya ngebuat pertanyaan. Nah, pastikan pertanyaan teman-teman itu, pertanyaan yang dibuat itu kayak ini tadi ya. Ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini mencakup kelima itu tadi. Jadi pertanyaan itu nggak usah disebutkan secara gamblang prinsip ini. Jadi apakah petanya menarik misalnya, mungkin bisa diganti. Apakah petanya itu memiliki warna yang sesuai atau apa. Jadi ini sebenarnya prinsipnya yang nanti dijabarkan ke pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Nah, terus kalau misalnya begitu, siapa tester, siapa penguji peta kita? Nah, suatu produk peta itu bisa dibuat untuk kalangan semua orang, semua masyarakat umum itu bisa menggunakan, whatever lah, siapapun lah bisa baca peta kita. Tapi bisa juga dibuat untuk kelompok tertentu. Jadi ya misalnya kelompok tadi ya sipil-sipil aja atau RC-RC aja atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu bisa digunakan, bisa dipilih teman-teman. Kita mau buat petanya untuk siapa? Nah, peta yang dibuat untuk private, kelompok tertentu, maupun untuk umum, ini akan menentukan siapa testernya, siapa user yang akan menguji atau mengevaluasi peta kita. Jadi kalau misalnya peta yang untuk umum, ya udah biarkan mungkin kita ambil sampel orang umum gitu misalnya. Kita sebar ke masyarakat, apakah peta kita ini efisien atau efektif. Nah, kalau misalnya kita membuat kebijakan, peta untuk membuat kebijakan, maka kita berikan peta kita yang menilai itu adalah si pembuat kebijakan juga. Apakah peta ini dapat Anda gunakan untuk membuat kebijakan. Kalau misalnya peta yang dibuat untuk teman-teman dari kelompok tertentu, maka teman-teman dari kelompok tertentu seperti akademisi lah yang akan menilai. Jadi siapa yang menggunakan akan menentukan siapa yang akan menilai. Nah, itu seperti itu. Nah, kita balik ke PPT tentang. Nah, ini sebenarnya ada penjabaran lebih lengkapnya terkait apa yang tadi tak sampaikan. Yang tadi tak sampaikan itu merupakan versi ringkasnya aja dari usabilitas. Nah tadi yang usability test ini. Nah, ini tadi web testing yang tak sampaikan. Nah, ini tadi ya. Selain 5E, ada matriks buat melakukan usability berdasarkan ISO ini. Pertama dia itu efektif, efisien, dan satisfaction. Satisfaction itu apa? Kepuasan pengguna. Nah, ini 5E tadi. Nah, ini yang penting. Apa metode yang bisa digunakan untuk usability testing? Secara garis besar, ada 4 metode, teman-teman. Pertama, structured interview. Nah, structured interview merupakan interview, kayak wawancara terstruktur, kayak reporter, jurnalis berita, dengan narasumber berita. Nah, kita interview dengan si pengguna, penguji testernya. Merupakan wawancara terstruktur terhadap pakar atau target atau peserta tes dari produk peta yang kita buat. Jadi ya sama kayak yang digambar ini ya. Jadi kita ada peta,
Ada kita, ada peta, ada pengguna. Kita interview kayak habis kita ketemu langsung sama mereka kan. Gimana nih peta yang kami buat nih? Apakah menarik? Apakah efektif? Apakah efisien? Jadi kita saling tanya jawab gitu. Kita bertanya, ada pertanyaannya, ada tugasnya, ada pesertanya. Pesertanya disuruh menjawab, disuruh menjalankan tugas seperti itu. Jadi kayak ya kayak interview lah, kayak interview seperti biasa. Nah, metode yang ini, struktur interview ini juga ada beberapa kelebihan kelemahan. Kayak, nah ini ya, interview ya. Interview itu bisa lewat online sekarang ya, lewat tele maupun face to face bisa sebenarnya. Nah, misalnya kalau misalnya kelebihan interview itu bisa in depth sama materinya, sama kita bisa membaca body language sama facial expression. Terus kita bisa menggunakan visual materials dan kelemahannya adalah seperti mahal untuk dilakukan. Jadi mahal ini karena harus face to face ya, kita harus buat janji, harus ketemu di mana, terus limited to small data sample size karena kita perlu membawa data kita tuh ke mereka pas interview. Terus beberapa seperti time consuming, beberapa kelemahan lainnya. Jadi di sini ada beberapa kelemahan kemudian dijabarkan ya, bisa teman-teman baca. Nah, itu yang pertama. Itu metode yang pertama. Interview intinya. Kedua adalah heuristic evaluation. Sebuah evaluasi, sebuah uji yang dilakukan secara komprehensif oleh para pakar. Namanya expert judgment. Jadi kalau yang kedua, ini yang nilai bukan orang sembarangan nih, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi benar-benar orang yang berskillful tinggi, orang-orang memang benar sesuai bidangnya. Ini namanya heuristic evaluation. Jadi ini para pakar yang menilai kita. Para pakar yang nilai itu biasanya itu berdasarkan komponen-komponen tertentu. Nah, ini komponen-komponen tertentu. Ini kalau misalnya untuk di web ya, di web misalnya. Jadi misalnya efisien, fleksibel, desainnya simple. Nah, ini beberapa komponen, tapi sebenarnya nggak cuman ini. Si pakar itu memiliki kriteria sendiri dalam menilai suatu produk. Jadi ya mereka udah sepuh, ya udah biarkan aja para sepuh bekerja. Ya, para sesepuh. Ini heuristic evaluation khusus para sepuh, pakar. Nah, yang ketiga, think aloud evaluation. Nah, think aloud evaluation ini agak sedikit berbeda dari wawancara. Jadi, sama bentukannya itu kita ketemu pengguna, nanti pengguna ini diberikan peta kita. Jadi dikasih peta kita nih, kasih. Terus nanti pengguna dibiarkan dalam satu ruangan. Dibiarkan dalam satu ruangan. Terus dalam ruangan itu diberikan kamera, CCTV misalnya. Terus nanti kita bakal melihat di ruang sebelah, itu dari kamera itu kan, apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan oleh si tester. Namanya think loud evaluation. Jadi think, berpikir dengan keras ya, berpikir. Think loud evaluation, evaluasi dengan berpikir secara keras, tapi nggak juga ya. Jadi contoh seperti ini ya. Misalnya aku di ruangan ini nih, aku di ruang bersama nih di kampus nih, ruang bersama, lantai 2, sendiri nih, sendiri. Aku diberikan peta nih sama teman-teman, ini peta yang teman-teman buat ya. Ini peta yang teman-teman buat nih. Nih, aku di sini, terus teman-teman bilang, Mas, ntar nilai petaku ya. Aku nggak diminta untuk menilai peta teman-teman, tapi wajib diomongkan, wajib disampaikan. Jadi harus verbal teman-teman. Nah, teman-teman sudah masang nih di belakangku di sono mungkin ya, ada CCTV. Terus teman-teman ada di ruangan sebelah. Nah, oke, aku sendiri nih, sendirian kan. Ketika aku sendirian nih, aku baca peta teman-teman nih. Ketika baca, aku harus ngomong apa yang aku pikirkan. Misalnya, wah, petanya menarik, simbolnya bagus, visualisasinya menarik, layoutnya bagus gitu kan, warnanya bagus. Nah, teman-teman dari sebelah, melihat dari kamera gitu kan, dari TV gitu kan, melihat, wah, ini ternyata peta yang tak buat itu bagus. Nah, itu namanya metode think loud evaluation. Jadi evaluasi gambarnya, gambar. Nah, ini gambar nih. Nah, pengguna user itu dibiarkan dalam ruangan, dalam satu lab studio dengan produk yang kita buat dengan peta kita. Dibiarkan, terus kita berada di apa? Di ruangan yang lain dengan ada kamera di ruangan tersebut, kita menonton, melihat apa yang pengguna pikirkan. Apa yang pengguna pikirkan itu harus diomongkan secara verbal. Jangan meneng aja, diem gitu kan, ketika ditinggal gitu kan. Diem aja sampai selesai. Kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat informasi apa-apa. Jadi mereka harus ngomong apa yang mereka pikirkan. Namanya think aloud.
Jadi berpikir secara keras itu, keras ini dalam artian diomongkan secara keras, apa yang dipikirkan, nah itu intinya. Jadi think loud evaluation. Nah, think aloud ya, loud tuh keras gitu kan. Think itu berpikir secara keras, bukan pikir keras sampai berasap ya. Maksudnya apa yang dipikirkan diomongkan secara keras, tapi nggak teriak juga, diomongkan aja seperti biasa. Ini ngomong gitu, ngomong. Oh, apa yang dipikirkan ketika membuka peta ini. Nah, terakhir ini yang paling simple ya, paling sering teman-teman lihat, questionnaire, questionnaire. Nah, questionnaire merupakan evaluasi di mana peserta tes menuliskan jawaban pertanyaan dari questionnaire. Jadi ketika teman-teman buat peta, misalnya nih ke pemerintah nih, peta dikasih ke pemerintah, terus di ending di belakangnya diberikan pertanyaan, apakah Bapak bisa membaca peta dengan mudah dalam skala 1 sampai 5. Skala 1 itu sangat tidak bisa, 5 itu sangat bisa. Jadi dalam kuesioner dia uniknya ada kuantitatifnya, jadi bisa dibuat grafik seperti itu kan. Nanti kita bisa menilai nih, oh dari 10 responden, 5 menjawab, 8 menjawab sangat bisa, nilainya 5 ya. 3 menjawab sangat tidak bisa. Wah ini kita bisa buat grafiknya nih, nanti ada contohnya. Jadi kita bisa mengkuantitatifkan dari hasil kuesioner. Nah ini seperti ini ya. Nanti teman-teman, ini yang paling sering tak lihat sih, sering sering tak temuin mungkin karena mudah ya, mudah dilakukan. Cuman hati-hati dalam menyebar kuesioner, itu ada nilai sampel minimum yang harus dipenuhi. Ini mata kuliah statistik, teman-teman. Kalau dulu juga ada namanya mata kuliah MSDNS, metode sampling data non spasial, tapi sekarang udah ditutup mata kuliahnya. Itu kita perlu hati-hati dalam menentukan berapa banyak sampling kita dari populasi. Dan sebenarnya proses ini dari grafik dari data ini ke grafik ini juga ada proses analisisnya, teman-teman. Juga ada proses analisisnya gitu. Dan ini sebenarnya hati-hati di sini. Ini dari paper Pak Teresa. Kalau kuesioner sih mudah, tapi hati-hati di situ. Oke, sebenarnya materinya adalah terkait itu saja. Jadi ada beberapa metode, ada interview, structured interview, think aloud evaluation, heuristic evaluation, sama questionnaire. Nah, ada 4 metode itu yang digunakan untuk proses uji usabilitas peta. Oke, mungkin materi sampai situ. Ada teman-teman yang pengen tanya atau pengen tanya secara langsung boleh, atau private ask, jadi chat tapi nanyanya langsung ke chat tapi langsung ke aku itu juga boleh. Gimana? Ada yang pengen ditanyakan terkait materinya? Semoga tidak overwhelm materinya. Dan juga ini direcord, jadi bisa dinonton ulang ya teman-teman. Ada yang pengen tanya terkait materinya? Atau di chat juga bisa. Chatnya nanti to-nya diganti ke aku langsung. Gimana? Oke, misalnya aman ya. Nah, kita kalau misalnya aman terkait materi sebenarnya sampai itu aja, jadi sudah berapa nih? 40 menit jadi 30 plus 10. 40 menit tak sampaikan materi. Nah, berikutnya adalah mungkin penyampaian tugas yang akan dijabarkan, didetailkan teknisnya oleh asisten sama Mas Jo sama Mbak Ica. Jadi monggo Mas Jo sama Mbak Ica bisa uh, share tugasnya ke teman-teman. Eh, apa belum bisa share screen, Mas? Hostnya Kamu udah jadi host belum sih? Saya Jo. belum. Walah, padahal kamu yang buat loh. Saya make co-host, make co-host. Sama Ica, mana nih Ica sih? Ica, Maisha. Coba Jo, bisa nggak Jo? Nah, Udah kelihatan ya? Jadi teman-teman di sini aku mau ngejelasin tentang penugasan dari minggu 8. Nah, minggu 8 ini
Nah, ini kan materinya tentang usability dan tesnya. Usability ini definisinya sebagai berikut. Jadi tingkat kebergunaan suatu produk bagi pengguna. eh Sebenarnya usabilitas ini udah jadi standar internasional, ya. Tes usabilitas itu teknik yang digunakan untuk melakukan uji produk langsung ke penggunanya. Jadi kita tahu apakah produk yang di sini khususnya produknya itu peta, ya, itu berguna bagi pengguna atau enggak. Nah, parameter yang teman-teman harus capai ini adalah efektivitas, efisiensi, dan kepuasan ma- dari peta yang telah kita bikin. Nah, ini juga ada lagi easy to learn atau bagaimana peta itu mudah untuk dipelajari dan error toleran. Eh, jadi yang tadi udah dijelasin Mas Calvin, jadi agar terhindar dari kesalahan eh, perlu parameter error toleran. Nah, ini tugasnya teman-teman bikin kelompok sebanyak 4 orang, karena tadi aku lihat eh, jumlah peserta ada 75, jadi mungkin kelompok terakhir-terakhir itu ada yang isinya 3 orang aja. Di sini teman-teman cari produk peta interaktif, peta online, eh, banyak kok tersedia di instansi-instansi pemerintahan, kayak BIG atau apa, nanti cari aja peta interaktif yang bisa dicari oleh halayak luas. Terus teman-teman dari 4 metode usability itu, teman-teman susun skenario tentang pengetesan usabilitas dari peta yang teman-teman udah cari sebelumnya. Nah, ini nanti aku jelasin satu-satu kayak gimana. Nah, ini dari 4 ini nanti teman-teman bikin skenario dan pilih salah satu untuk dilakukan secara real di selama seminggu ke depan. Nah, ini dari structure interview, heuristic, thinking aloud evaluation, sama questionnaire. Nah, ini contohnya aku menggunakan peta ketenagalistrikan Indonesia. Ini peta yang bisa diakses oleh semua orang di Indonesia. Jadi interaktif. Dan nanti aku bakal menguji usabilitas dari peta ini. eh, Apakah efisien, efektif, atau sebaliknya gitu. Nah, ini skenario structure interview yang aku lakukan. Yang pertama itu menentukan target. Nanti respondennya apa diwawancara gitu. Nah, ini nanti teman-teman bikin skenario-nya aja, bisa dibaca. Nanti dari eh, wawancara yang dilakukan, responden ini memberi apa feedback seperti apa tentang usabilitas petanya. Lanjut, nah ini kuesioner. Kuesionernya ini dibuat juga skenario-nya, seperti mempersiapkan gambar yang tadi sudah disediakan, terus rancangan dari pertanyaannya, dan juga tadi apa memperhatikan statistik-statistik yang mesti dicapai. Terus nanti akhir itu dapat diukur level usabilitas petanya. Ini abaikan aja ya yang peta transportasi. Sebenarnya ini eh, untuk tadi peta ketenaga listrikan. Nah, ini tahun lalu aku skenario yang aku lakukan itu, yang maksudnya secara real dilakukan itu, menyebar kuesioner ke teman-teman. Ke teman-temanku satu angkatan mungkin ya. Aku share. Nanti bisa dinilai juga dari 1 sampai 5 eh, pengalaman penggunanya tuh seperti apa. Gitu. Pengalaman, efisiensi dari peta. Ini contoh dari pertanyaan-pertanyaannya. Utilitas petanya juga dinilai. Nah, ini nanti eh, di akhirnya ini dapat rata-rata usabilitas petanya. Apakah sudah memenuhi apa user experience yang diharapkan? Apakah petanya sudah efisien atau utilitasnya sudah mencapai harapan? Itu nanti dapat diketahui dari hasil responden. Nah, ini heuristic evaluation ini jadi nanya ke pakar ya, orang yang apa
ahli dalam bidangnya, dalam hal ini ahli dalam bidang kartografi. Jadi, mungkin nanti teman-teman kalau mau menjalankan skenario ini bisa nanya langsung ke dosen, dosen kartografi. Kalian tuh siapa ya? Mungkin Patrias gitu bisa ditanyain tentang eh, skenario ini. Jadi dijalankannya bener-bener nanya ke dosen. Nah, ini think aloud evaluation test ini dibuat juga mungkin skenarionya. Kalau teman-teman mau menjalankan think aloud evaluation test ini, nanti teman-teman cari responden, terus ditaruh di ruangan, terus ditanyain juga apa responnya tentang eh, jadi supaya mereka menilai tentang peta yang teman-teman udah cari, kebermanfaatannya, kemudahannya. Nah, ini tesnya ini dari think aloud evaluation-nya ini hasilnya begini, sebagai berikut teman-teman. Ini skenario aja, jadi tahun lalu aku nggak menggunakan metode think aloud evaluation ya. Ini skenario aja. Nah, nanti pada akhirnya teman-teman dari 4 metode itu apa yang dipakai dari 4 metode yang sudah dijelaskan, terus jelasin alasannya mengapa metode tersebut sesuai dengan eh, peta yang teman-teman pilih, atau sesuai dengan apa pendekatan kalian yang ingin dicapai gitu. Nah, boleh sebenarnya tugasnya itu aja sih. Jadi teman-teman bikin kelompok sebanyak 4 orang. Nanti outputnya itu berupa PPT yang menjelaskan tentang 4 metode itu dan dibuat skenarionya dan salah satunya itu harus dilakukan. Itu sih, teman. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan sekarang. Monggo teman-teman, misalnya pertanyaan terkait tugasnya. Ini berarti teman-teman diminta membuat kelompok sendiri ya, Jo, atau dibuatkan? Buat kelompok sendiri. Buat kelompok sendiri Nanti aja nanti teman-teman ya. apa linknya disebar sama Ica. Oke, nanti. Untuk linknya udah ada di Elok ya teman-teman. Terus nanti juga kalian bisa mencantumkan link dari peta interaktif yang bakal kalian pakai di link kelompok itu juga. Nah, ini silakan Nah, teman-teman ya. Kalau mau bagi kelompok nih, cup-cupan dulu. ini ada yang nanya Iman, Oke. pemilihan peta sebelum diuji apakah kita yang mengindikasikan terlebih dahulu apakah apa peta yang baik atau tidak, soalnya kan kita menentukan kesimpulannya hasil responden. Terima kasih. Oke, bentar, tak. Ini dia nanyanya melalui DM. Oh, sih. Kalau berdasarkan tugasnya, saya. Berdasarkan tugasnya, nah, kalau berdasarkan tugasnya, yang coba ke tugas yuk, yang view Oh tugasnya. iya, bentar, Mas. Ini ada yang nanya, pembelian peta sebelum diuji, apakah kita yang mengindikasikan terlebih dahulu, apakah peta baik apa enggak? Soalnya kan kita menilai kesimpulan hasil dan responan nantinya nanti. Nah, untuk pertanyaan ini, kita lihat yang poin 2 teman-teman. Ini aku bisa annotate. Bisa annotate. Ya udah, intinya ini di sini dibilang carilah yang menurut kalian. Jadi menurut kelompok kalian dulu, produk tersebut memiliki usabilitas yang baik. Jadi nggak apa-apa. Ini mau, oh, apakah peta ini baik apa enggak itu nanti. Yang penting menurut kalian dulu, menurut kelompok kalian dulu itu baik. Terus ntar kalian uji. Tapi menurut kalian itu baik dulu nggak apa-apa. Jadi harus dipastikan peta yang kalian pilih itu adalah peta terbaik menurut kalian ya, menurut kelompok kalian. Nah gitu. Mungkin menjawab nggak yang nanya ini? Jadi buat kelompok, cari peta menurut kalian terbaik, terus dijelaskan dulu keempat metode usability testing, dijelaskan skenario tadi kayak Joe, dijelaskan bagaimana interview itu gimana, heuristic evaluation itu gimana, questionnaire gimana, tingkat evaluation itu gimana, dijabarkan, terus pilih salah satu, misalnya mau pilih questionnaire nih kayak punya Joe, dilakukan
secara beneran, misalnya disebar ke angkatan, misalnya kalau interview mungkin ditanya ke teman kelompok lain. Nah, jadi kalau misalnya interview atau think aloud evaluation atau questionnaire atau ya atau tiga itu jangan milih teman dari kelompok sendiri ya. Jadi kalian yang milih, kalian juga yang menguji kan aneh kan. Jadi silakan interview misalnya ajak kelompok lain atau kalau questionnaire sebar ke angkatan atau satu lagi apa ya? Yang think aloud evaluation suruh silakan kurung anggota kelompok lain tuh dalam ruangan. Nah, kalau heuristik kan harus ke pakar, ke dosen Pak Trias, Pak Dedi misalnya. Nah, jadi jangan menggunakan ini ya, teman sendiri, teman kelompok sendiri untuk menguji. Jadi bukan pakai ya, minta tolong teman kelompok lain. Tidak apa, ini yang nanya. Berarti tidak sesuai dengan hasil kesimpulan di akhir, tidak apa ya Mas. Yang penting informasi evaluasi jelas. Oke, benar itu, seperti itu. Jadi menurut teman-teman itu bagus, belum tentu menurut publik itu bagus. Makanya kita perlu melakukan uji usabilitas. Ini pentingnya melakukan uji usabilitas. Teman-teman ini udah buat peta nih di web nih. Misalnya peta web itu teman-teman yang buat. Mau teman-teman ini udah paling bagus, paling baik. Terus diuji. Menurut uji itu ternyata nggak bagus, itu nggak apa-apa. Maka itu teman-teman sudah melakukan suatu proses yang namanya uji usabilitas. Jadi nggak harus sama teman-teman. Menurut teman-teman ini yang paling bagus, belum tentu menurut publik itu juga bagus. Jadi nggak apa-apa. Tidak sesuai antara hasil kesimpulan di akhir dengan pemilihan kita di awal. Yang penting dijabarkan aja di PPT-nya, teman-teman. Hasil evaluasinya. Hasil evaluasi kuesioner tadi kayak yang Joe buat itu kan udah bagus, teman-teman. Kalau misalnya yang lain gimana ya, interview. Terus ya, pilih salah satu lah, terserah dari 4 itu. Ada lagi yang tanya? Mungkin terkait tugasnya. Bagaimana? Ada yang tanya lagi terkait tugasnya? Cukup jelas ya sepertinya tugasnya. Gimana Jo? Sama Ica? Sepertinya sudah cukup jelas, Mas. Cukup jelas ya? Oke, Dari kalau gimana Ica Cak? mungkin mau nambahin, Ica. Caca nama Ica? Apa Cak? Ini kalau misalkan teman-teman kan milih salah satu metode usability testing itu buat dipraktekin. Nah, kalau misalkan kalian praktekin salah satunya, kalian benar-benar harus menyiapkan semua yang komponen yang ada di metode yang kalian pakai. Jadi kayak parameter-parameternya apa aja itu harus ada. Dulu aku tuh sempat nyari di jurnal juga, di beberapa jurnal tentang metode yang aku pakai itu harus komponen apa aja yang ada di metode tersebut. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang lain kan cuma skenario aja. Nah, yang kalian praktekin itu benar-benar harus lengkap, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di metode tersebut gitu. Oh iya, jadi ingat benar kata Ica bahwa kalau misalnya yang dipraktekkan itu harus sesuai sama benar-benar ya. Teman-teman bisa ambil dari jurnal atau penelitian sebelumnya. Teman-teman juga bisa lihat di ELOC ya, di M8 ada materi usabilitas peta. Nah, di situ banyak, ya nggak banyak sih, ada 5 paper, dan kebanyakan paper Pak Trias. Ya, beliau juga melakukan uji usabilitas, mungkin teman-teman bisa meniru apa komponennya, apa pertanyaannya, atau teman-teman mengambil dari jurnal lain juga bisa, yang melakukan uji usabilitas. Jadi yang dilakukan satu ujian dilakukan tuh benar-benar sesuai komponen, sesuai apa kriteria gitulah. Ini disebut sebagai uji. Ada lagi teman-teman yang pengen tanya? Oh iya, Mas Kelvin, ada yang nanya di grup kemarin tentang pengumpulan tugas minggu 6 itu nggak apa-apa dikumpulin kalau misalkan kita udah ketemu offline aja, soalnya kan untuk deadline deadline penugasannya udah kemarin lewat elok, jadi untuk pengumpulan offline-nya pas waktu kita ketemu offline aja biar nggak repot. Jadi mungkin minggu depan bisa Oke, nggak apa-apa. dibawa. Kebetulan juga ada yang ini ngumpulin UTS kemarin tuh sekaligus ngumpulin tugasnya. Cuman belum tak tak pisahin itu. Ini yang tugas kan berarti kalau tugas kalian nih, Jo sama Ica nih. Jadi yang tak nilai cuma UTS-nya aja sih.
bahas gitu. Ini outputnya PPT ya teman-teman, jadi nggak buat apapun, misalnya tertulis itu. Buat PPT dengan menampilkan persentase partisipasi apa tiap anggota di akhir. Di awal. Nggak ada? Misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita mungkin bisa akhiri ya teman-teman. Gimana Jo sama Ica? Dari Cukup? aku cukup, Mas. Dari Ica cukup? Mungkin untuk linknya pas mereka praktikumnya perlu dicantumin nggak ya Mas? Kayak misalkan link kuesionernya atau link ketika wawancara videonya Boleh. gitu perlu dicantumkan di PPT. Boleh, boleh. Itu semakin lengkap, semakin baik lah nanti. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Gitu ya Udah sih. teman-teman. Boleh dicantumkan nanti pendukungnya. Apa lagi ya dia? Jadi lupa. Kayaknya nggak ada. Ya udah, mungkin nanti ini kan sampai 9.30 ya. 9.30 silahkan buat sisa waktunya ya silahkan buat kelompok aja, buat kelompok sama pilih peta yang akan digunakan. Jadi ini sampai 9.30 ya harusnya jamnya ya. Sesuai jadwal itu sampai 9.30 ya monggo silahkan kita asinkronus, kita tutup saja Zoom-nya, tapi teman-teman melanjutkan dengan membuat kelompok dulu dan pilih apa peta yang ingin digunakan. Mungkin seperti itu ya. Misalnya nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa akhiri Zoom kita pertemuan pada minggu ini. Mungkin teman-teman silakan lanjutkan dengan membuat kelompok dan memilih petanya. Nanti silakan ditulis ini ya di link elok yang sudah dibuat Mbak Ica. Ini jangan sampai nggak ada yang dapat kelompok gitu. Jadi semua orang harus dapat kelompok. Jangan dibiarin temennya sendiri. Oke, salam. Nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Juga thank you Jo sama Ica sudah menjabarkan tadi tugasnya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, partisipasinya. Tetap jaga kesehatan. Kita bakal jumpa lagi di next session, di next pertemuan teman-teman, dan membawa tugasnya masing-masing. Oke, membawa tugasnya, mengumpulkan tugasnya masing-masing, sorry. Oke, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Oke.